Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial mengenai HTML dasar, di mana tutorial ini sangat cocok buat teman-teman yang mau memulai belajar menjadi web developer. Dan saya akan memberikan tutorial yang sangat basic, nantinya juga akan ada latihan-latihan biar teman-teman semakin mudah memahaminya begitu ya. Dan di akhir seri HTML dan nanti saya akan juga buat seri CSS ya. Jadi saya mau teman-teman bisa HTML dan CSS. Nah, saya harap setelah teman-teman bisa HTML dan CSS, teman-teman bisa buat seperti ini projectnya. Ya. Nah, ini adalah contoh project yang saya bikin. Nanti saya akan ajarkan dari nol bagaimana cara membuat website seperti ini. Ini hanya menggunakan HTML dan CSS ya. Ya teman-teman, jika ingin membuat website seperti ini, silakan ikuti video saya. Mungkin akan dibagi menjadi beberapa part nanti, karena kalau saya buat sekaligus itu akan sangat panjang durasi videonya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, kita mulai aja. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menginstal Visual Studio Code. Visual Studio Code ini adalah kode editor yang akan kita gunakan untuk membuat code kita. Kenapa saya sarankan pakai kode editor? Karena kode editor ini sangat banyak extension. Jadi nanti akan sangat memudahkan kita dalam menulis code. Jadi banyak extension yang membantu lah nanti. Oke, silakan ketik aja Visual Studio Code. Di sini kalau teman-teman menggunakan Mac, download yang Mac OS, Windows, Linux yang Linux. Download yang stable aja ya. Oke, setelah selesai di-download, kemudian diinstal seperti biasa. Tidak susah misalnya, silakan diinstal dulu. Setelah selesai diinstal, kemudian buka Visual Studio Code-nya. Ini adalah interface ya, tampilan Visual Studio Code. Ini saya sarankan untuk menginstal extensionnya. Yang pertama, teman-teman arahkan mouse teman-teman ke sini. Ini extension. Ketik material theme. Ini yang paling atas, teman-teman klik, kemudian install. Setelah selesai install, teman-teman pilih color theme yang teman-teman suka. Oke. Oke, saya gunakan yang ini. Kemudian yang kedua teman-teman install adalah material icon. Ini, klik. Kemudian set file iconnya. Di sini jadi seperti memberikan icon pada file yang kita buat nanti. Misalnya kalau kita buat file HTML, otomatis dia memberikan icon HTML. Kita membuat file CSS akan memberikan file icon CSS. Begitu juga dengan JavaScript nanti yang lain ya. Ini untuk memudahkan aja untuk ngelihat, karena nanti di folder yang kita bikin, sini ada folder nanti file folder banyak nih. Ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Ini bergabung di sini. Jadi mudah kalau teman-teman lihat lambangnya adalah ikonnya. Oh ini HTML, ini CSS. Oke, kemudian install lagi namanya live server. Oke, paling atas. Nanti saya akan jelaskan live server ini untuk apa. Setelah itu kita mulai latihan kita. Teman-teman klik file, ini close aja ya, close. Teman-teman klik file di atas. Kemudian open. Ya, ikutin saya. Nah, di sini saya arahkan ke desktop ya. Saya ingin buat folder desktop untuk belajar kita. Saya klik new folder di sini. Kemudian saya beri nama HTML dasar. Oke. Kemudian create. Setelah itu teman-teman open di sini. Klik HTML dasarnya, kemudian open. Oke. Nah, ini kita sudah punya nih file HTML dasar di
Visual Studio Code kita, punya folder HTML dasar. Di mana nanti di dalam HTML dasar ini kita akan buat file dan kumpulan folder gitu ya, kumpulan file dan folder untuk website kita. Oke, yang pertama teman-teman lihat di sini. Kita klik HTML dasar, lihat di sini tulisan new file. Oke, teman-teman klik new file. Kemudian tulis index.html. Nah, kenapa kita beri nama index? Karena ketika kita upload website kita di web server nantinya, setelah website kita online, yang pertama dilakukan oleh web server itu adalah, jadi web server ini mencari file yang namanya index yang pertama kali. Nah, karena nantinya kita tuh akan memiliki beberapa file HTML. Misalnya kita akan memiliki about.html. Terus kemudian ini kita bikin lagi new file contact.html. Nah, kan ketika kita klik about contact itu dia punya halaman sendiri. Nah, tapi untuk ditampilkan itu adalah yang index yang pertama kali, halaman depan website kita tuh index. Nah, jadi itu ya gunanya kenapa kita tulisnya index.html. Oke, yang ini dihapus saja. Kita belum butuh, nanti saja. Oke, kita mulai di halaman index.html ini. Teman-teman arahkan ke sini ya, index.html. Ini saya tutup aja bagian ini. Cara nutupnya adalah Command B. Kalau di saya mungkin teman-teman bisa Ctrl B atau. Nah, pertama kali teman-teman ketik kurung siku buka ya. Kemudian H1 kurung siku tutup. Ini nanti ya. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman buka lagi kurung siku, tanda slash. Ini udah otomatis ya, karena Visual Studio Code ini punya extension lah yang bantu kita, jadi memudahkan. Jadi dia udah tahu nih kita mau bikin apa. Ini namanya tag. Jadi ada opening tag, ada closing tag. Dan kalau kita tulis sesuatu di sini, misalnya hello world, kita ke open with live server. Jadi teman-teman klik kanan, open with live server. Nah, ini muncul ya hello world gitu ya, hello world. Nah, ini adalah yang teman-teman ketik di sini adalah nanti yang akan muncul di website kita, di display body website kita. Nah, teman-teman lihat di sini nih, ada tanda seru. A live reload is not possible without body or head tag. Dia tuh kayak ngasih tahu nih, ini tuh bukan susunan HTML yang benar gitu, kata Visual Studio Code-nya. Bagaimana susunan struktur HTML yang benar itu? Nah, Visual Studio Code sudah bikin kita mudah. Caranya teman-teman tahan shift, kemudian tanda seru, ya. Teman-teman pencet tab. Nah, ini Visual Studio Code otomatis mengenerate struktur HTML buat kita. Jadi apa ini doctype.html? Ini adalah deklarasi file HTML itu agar browsernya tahu kalau kita sedang buat HTML dokumen gitu intinya. Kemudian yang language English ini itu memberitahu jika elemen-elemen yang kita tulis dalam bahasa Inggris, elemen itu nanti ada body, ada header gini ya. Nanti saya akan jelaskan, jangan pusing dulu. Header, ada misalnya ada apa lagi? Ada main, ada footer gitu. Nanti saya akan jelaskan ini apa aja di sini. Kemudian ini ada bagian head, diawali dengan tag pembuka, diakhiri dengan tag penutup. Jadi gini ya, susunan tag pembuka dan tag penutup. Nah, di dalam bagian head ini
dalam bagian head ini berisi metadata informasi website kita. Misalnya ada judul website, ini adalah judul title ini. Kita tulis judul di antara tag pembuka title dan di antara tag penutup title seperti tadi yang saya bilang. Oke. Misalnya kita buat judul website kita belajar HTML gitu. Oke. Kalau kita save, kita lihat di browser kita ya. Nah, ini udah berubah nih jadi belajar HTML. Ini judul website kita ya. Oke. Nah, kemudian berisi juga tempat kita menghubungkan file HTML kita dengan CSS. Kalau kita udah mulai kerja dengan CSS ya nanti ya, bisa menghubungkan file kita dengan CSS, Google Font, JavaScript nanti juga bisa, tapi JavaScript biasanya di akhir body. Bisa di dalam head, tapi biasanya di akhir body. Kemudian berisi, ya intinya berisi informasi yang tidak terlihat gitu. Nah, saya akan jelaskan dulu. Ini meta charset ini UTF-8 ini karakter encoding. Nah, kalau kita gerakan mouse kita ke sini, maka ada penjelasan ini. This attribute declares the page character encoding. It must contain a standard IANA MIME name for character encoding. Jadi ini UTF-8 ini adalah standar. Jadi kita harus ikutin ya, kita buat aja begini ya. Kemudian ada meta viewport. Meta viewport ini adalah untuk membuat website kita bisa dibuka di semua device seperti handphone, tablet, dan desktop. Karena kita tahu dulu website itu hanya dibuka di desktop gitu ya. Nah, sekarang kan orang sudah mulai banyak membuka website di smartphone, di tablet gitu. Nah, jadi harus disesuaikan ketika buka di tablet, ketika buka di handphone kita masih bisa nyaman gitu. Tapi itu bukan responsif ya. Mungkin saya bisa jelaskan begini nih. Contohnya kenapa kita harus menggunakan ini? Ini adalah, saya zoom ya. Nah, ini ketika tampilan website yang tidak menggunakan meta viewport ya. Without the viewport meta tag. Websitenya kan seperti ini nih. Ketika dibuka di tablet atau handphone ya. Nggak nyaman gitu kita ngelihatnya. Nah, ketika kita tambahkan meta viewport, ya tampilnya seperti ini, bisa nyaman dilihat di device yang lebih kecil. Oke, kemudian di sini kita perlu tambahin ya. Sebenarnya ini aja informasinya udah bisa kita gunakan untuk membuat website, tapi saya mau kasih tahu yang lain nih, meta yang agak cukup berguna juga ketika kita membuat website. Kita tulis meta, teman-teman ketik name, description, konten. Nah, di konten ini teman-teman buat misalnya begini, apa nih konten. Jadi kita ke browser lagi, misalnya kita buka Tokopedia gitu ya, Tokopedia. Nah, ini ada kalau kita cari di Google nih, Tokopedia, kemudian ada tulisan di bawahnya, belanja lebih mudah dan hemat, bisa bebas ongkir sepuasnya, yuk cek sekarang. Ini adalah description-nya nih. Kita bisa bikin di sini. Jadi pas orang mencari website kita di Google gitu, mereka tahu nih website kita tentang apa. Misalnya website belajar HTML yang mudah dipahami gitu ya. Untuk pemula, ya terserah teman-teman mau bikinnya seperti apa. Jadi ini isi metaname description ya. Oke, kemudian ada satu lagi. Nah, ketika teman-teman lihat di sini, ini icon website. Jadi di sini kan
lambangnya cuma globe aja nih, globe bulat gini aja kan nggak bagus ya dilihat. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada kayak YouTube ada lambang ini website yang saya bikin juga ada punya ikonnya. Ini udah punya icon, semuanya punya icon gitu. Tapi di sini nggak ada icon, ini icon default gitu ya. Nah, kita mau ganti nih iconnya. Caranya gimana? Teman-teman ke website icons. Icon, di sini ada banyak icon nih. Teman-teman bisa pilih salah satu, misalnya saya pilih burger gitu. Kemudian saya download. Kemudian kita ke file ini yang udah selesai di download itu ya, saya pindahkan ke desktop ya, tempat ini. Kemudian saya masukkan ke folder yang kita bikin, project kita. Saya bikin folder baru di sini, new folder. Sebenarnya bisa kita bikin di sini Visual Studio Code. Kita bikin di sini aja Visual Studio Code-nya ya. Saya buka lagi, Ctrl B. Nah, sini kan udah ada icon nih, burger food yang kita download tadi. Teman-teman klik di sini nih, HTML dasar. Di sini ada new file, sebelahnya ada new folder. Klik new folder, oke. Kita buat di sini image. Nah, sekarang kita drag ini ke image. Oke. File burger ini ada di dalam folder image. Oke. Oke, kita close saja. Nah, saya mau buat, tadi kan saya mau gantiin ya, kita mau ganti lambang ini, icon website kita. Caranya adalah ketik link gitu ya. Di sini ada rel, ini kita ganti menjadi icon. Kemudian href ini kita isi dengan gambar burger yang kita download tadi. Caranya adalah ketik image gitu ya. Karena dia ada dalam folder image. Teman-teman klik image, di sini udah direkomendasikan sama ininya, sama Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada burger food. Oke, tinggal klik aja. Ini cukup mudah ya. Nah, ketika kita save, Ctrl S, kita ke browser, nah udah berubah nih icon kita menjadi icon burger. Nah, ini cara mengganti icon ya, icon website. Oke. Oke, sementara itu dulu di bagian head. Karena nanti ada lagi yang baru, nanti saya tambahin. Seperti kita bikin link, ini sudah bikin link ya, link ke CSS, nah caranya gimana, link ke JavaScript caranya gimana, link ke Google Font. Nanti akan ada. Sementara ini dulu, ini udah cukup. Nah, sini teman-teman ke bagian body. Ini tag body ya. Ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. Di body ini adalah apa yang ada di display website teman-teman. Ya, misalnya saya bikin H1 Hello World. Saya save. Nah, ini ada yang bagus nih. Lihat ya. Tadi kan saya tidak beraturan ya seperti ini. Kemudian ketika saya tekan save, Ctrl S, dia berubah sendiri nih, kayak ngatur indentasi namanya, ngatur jarak. Ini namanya saya install, teman-teman ke extension lagi, install extensionnya namanya Prettier. Jadi Prettier ini akan otomatis merapikan codingan kita. Jadi ketika ada space seperti ini, ada indentasinya beda, kan kita bingung nih bacanya kalau tidak rapi begini. Ini apakah P ini adalah di dalam H1 apa gimana gitu ya. Jadi ketika kita save, dia langsung rapi. Caranya gini ya teman-teman, setelah diinstal kemudian teman-teman ke bagian setting, ini klik setting, kemudian cari format, ketik format di sini, format. Nah, ini ada format on save kemudian dicentang. Ini artinya format a file on save. Jadi ketika kita save, dia otomatis ngeformat gitu ya. Oke, sekarang saya akan membahas bagian heading pada HTML. Di sini saya akan tulis H1, terus saya tekan shift,
Alt tanda panah ke bawah 2 3 4 5 6. Jadi saya akan tulis di sini H1, H2, kemudian di bawahnya ada H3, bawahnya lagi ada H4, H5, kemudian di bawahnya lagi ada H6. Oke, kita save, kita lihat di browser. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 6 jenis heading yang dimiliki oleh HTML. Di mana H1 memiliki font paling besar dan H6 ini yang bawah adalah font paling kecil. Nah, yang harus teman-teman pahami pada heading ini adalah kapan kita akan menggunakan salah satu dari heading ini. Cara paling mudah adalah dengan melihat tingkat kepentingannya. Misalnya ketika mau membuat headline sebuah halaman atau judul artikel di blog, sebaiknya kita gunakan H1. Nah, karena menurut saya itu adalah elemen yang paling penting di halaman website ya. Jadi kita harus menggunakan H1 pada judul gitu. Mungkin nanti di bawahnya jika ada subjudul, kita bisa gunakan H2 gitu. Di sini kalau kita lihat contoh ya di website, saya buka website ini. Kalau kita lihat di sini, ini judul besar ini kalau kita inspect di Google Chrome. Jadi Google Chrome punya fitur untuk inspect elemen. Mungkin teman-teman klik kanan di sini, kemudian inspect. Teman-teman bisa lihat ini elemennya di bagian ini. Apakah teks yang ini menggunakan H1 atau tidak? Di sini kelihatan ya. Teks ini menggunakan H1. Ya, terus kalau kita ke bawah lagi misalnya teks yang ini kita lihat apakah menggunakan H berapa? Nah, dia menggunakan H2 ya karena urutannya ada di bawah judul yang paling besar tadi. Jadi ini kayak subjudul gitu. Nah, kemudian setelah kita membuat heading, kita juga punya paragraf. Cara buat paragraf yaitu teman-teman tekan P, kemudian tab. Nah, di dalam tag P ini adalah paragraf kita. Oke, misalnya saya contohkan. Nah, ini adalah teks paragraf. Kalau kita lihat di browser, jadi ini sudah langsung kelihatan berbeda antara judul dan paragraf. Karena HTML itu sudah memiliki basic style, di mana kita biar bisa langsung membedakan bagian judul dan bagian paragraf. Juga ada beberapa tag di dalam paragraf yang ingin saya kasih tahu nih. Misalnya kalau saya bikin, saya copy ya, judul dan paragraf lagi di bawah. Begini, saya save ke browser, ada 2 judul, ada 2 paragraf. Misalnya ini H2 ya, jangan H1. H2 gitu. Oke. Nah, ada judul, paragraf, judul, subjudul, paragraf. Saya ingin memberikan spasi nih di antara paragraf yang pertama dengan subjudul yang ini. Caranya adalah dengan menambahkan BR di sini ya. Teman-teman ketik BR, kemudian enter aja. Visual Studio Code langsung membuatkan tag ya buat kita ya. Kemudian save. Lihat di browser. Nah, ini udah langsung memberikan spasi ya antara paragraf yang di atas dengan subjudul yang di bawahnya. Atau kalau menurut teman-teman masih kurang banyak space-nya, tambahkan lagi aja BR gitu. Save lagi. Nah, makin jauh lagi ya. Ya bisa teman-teman bikin berapa kali gitu. Save. Ya. Dan ada satu lagi. HR. Save. Nah, HR ini fungsinya adalah memberikan garis horizontal di halaman website kita. Oke, paham ya? Nah, ada misalnya saya mau buat ini, saya bungkus dalam tag strong. Michael Jordan. Ya, artinya apa nih?
Kalau kita lihat di website, Michael Jordannya bold ya, nih lebih tebal gitu. Jadi strong itu bold, tebal. Oke, kemudian ada EM. EM ini artinya emphasize itu, penekanan. Saya Ctrl X. Oke. Kita lihat di browser. Nah, ini tulisan berumurnya jadi miring, cetak miring ya. Nah, ini guna emphasize. Kemudian ada lagi small. Ini saya bikin small. Saya copy. Oke, saya lihat di browser. Nah, tulisan sayanya kecil sendiri ya. Kecil. Kemudian ada lagi satu lagi del. Kemudian Californianya saya pindahkan ke dalam tag del ini. Save. Kita lihat di browser. Californianya ada kayak garis gitu ya tengah-tengahnya. Baiklah teman-teman, sepertinya pembahasan tentang heading dan paragraf sudah cukup ya. Kita sudah tahu kapan kita harus menggunakan H1, kapan kita harus menggunakan H2, bagaimana cara menggunakan tag yang ada di paragraf. Oke. Kemudian tag selanjutnya yang akan kita bahas adalah tag image. Oke. Kita kembali ke Visual Studio Code. Ini hapus saja. Kemudian kita tulis, ketik img, ini adalah tag image, kemudian tag. Tag image ini memiliki atribut. Oke, ini ada src, yaitu source, di mana source ini adalah tempat kita menyimpan gambar, yang nanti gambar itu yang akan kita tampilkan di website kita ya. Kita langsung coba saja. Teman-teman ke browser, buka pexels.com. Ya, ini adalah tempat download gambar-gambar gratis yang free copyright ya. Misalnya saya mau cari landscape, saya download ini aja yang pertama. Saya pilih ukuran yang kecil saja. Kemudian setelah saya download, kita copy file ini, kita pindahkan ke folder project kita. Di sini kan ada folder image ya, yang kita bikin di awal tadi ya. Paste di sini. Oke, setelah berhasil kita paste, kita kembali ke Visual Studio Code. Kalau kita lihat di bagian ini ya, ini di bagian Explorernya, di folder image sudah ada nih sekarang gambar yang kita copy tadi. Oke, sekarang kita tinggal panggil. Jadi src ini cara manggil gambar itu adalah dengan cara kita arahkan ke foldernya. Ketik kata image, nama foldernya image. Nah, Visual Studio Code udah langsung nih memberikan ada file apa aja sih dalam folder image. Kita pilih yang ini ya, adventure yang kita download tadi. Kemudian kita save, kita ke browser. Nah, udah keluar langsung ya gambarnya. Cara menampilkan gambar di website. Terus kemudian tadi juga ada atribut ALT. Nah, ini gunanya adalah fungsi ALT ini adalah ketika gambar kita gagal ke-load di browser, maka pesan yang ada di ALT ini akan muncul. Misalnya kita buat tulis ALT ini adalah gambar pemandangan gitu ya, misalnya. Kita save. Terus yang ini kita buat, kita hilangkan P-nya gitu, biar gambarnya nggak ke-load di browser kita. Oke. Kita buka browser, keluar ya tulisan gambar pemandangan karena gambar yang kita panggil tadi nggak muncul nih, yang keluar tulisannya. Jadi fungsi ALT itu ya, ketika gambar kita tidak berhasil ke-load di browser, maka tulisan ALT muncul. Oke, ini balikin lagi. Terus selain atribut src dan ALT, image ini juga punya atribut lain nih yang sering digunakan, yaitu width. Nah, width ini gunanya, ini lebar ya. Dia bisa mengatur lebar gambar kita.
Misalnya kita mau bikin gambar kita lebarnya 100 pixel gitu. PX itu pixel ya. Kita save. Kalau kita kembali ke browser, otomatis 100 pixel ya, mengecil. Mungkin teman-teman mau besarin lagi jadi 500 pixel gitu. Save. Besar lagi. Kemudian ada satu lagi height. Height ini tinggi gambarnya. Oke. Sama aja mau bikin pixel bisa juga. Cuma teman-teman harus perhatikan nanti biar gambarnya tidak hancur, tidak stretch gitu ya, jelek. Teman-teman perhatikan juga dimensinya. Ini kan aneh nih. 100 pixel ini terlalu stretch ke sana, ke horizontalnya terlalu stretch, terlalu melebar. Ini aneh nih. 100 pixel, ini 500 pixel. Tidak proporsional gitu gambarnya. Oke, ini cara membuat tag image. Oke teman-teman, kemudian tag berikutnya adalah tag video. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini, oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu juga ini sebenarnya teman-teman tidak harus bikin PX juga, tidak apa-apa. Di 500 saja gitu, atau ini 100 saja. Ini kita ganti biar proporsional ya, kita bikin 300. Ini sama aja 500 kali 300 pixel gitu. Kemudian untuk tag video, kita ketik video, kita tab. Nah, ini sama aja kayak image, ada atribut source-nya. Saya ambil video, teman-teman bisa juga ambil video dari sini ya, dari Pexel ini. Caranya ketik yang video ini. Nah, ini ada beberapa video teman pilih, terserah video yang mana. Tapi saya di sini akan menggunakan video saya sendiri. Saya sudah download ini. Kemudian saya kopikan ke folder HTML kita. Copy di image saja, tidak apa-apa. Paste. Kemudian kita ke Visual Studio Code lagi. Nah, ini udah ada file video nih di image kita ya. Kemudian source-nya kita arahkan ke image seperti tadi. Dan slash feed. Kalau kita save, kita lihat di browser. Nah, ini udah ada video ya. Terlalu besar, kita kecilkan pakai atribut width misalnya tadi. Sama aja ke image, mungkin 500 pixel. Ya, oke. Nah, ini kan tidak bisa di play nih. Ya. Kita tambahin atribut control gitu namanya. Ini control ini kalau kita balik ke browser, dia ada tombol play-nya, jadi bisa di play gitu. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah list ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita hapus lagi aja video ini dan image. Saya cuma bahas yang penting-penting aja ya nanti, karena kita akan langsung lakukan di website kita. Jadi lebih baik langsung belajar di pas ketika membuat website. Oke, list ini ada unordered list dan ada order list. Yang pertama ada order list. Teman-teman ketik OL kemudian enter. Nah, dalam order list ini ada list item, jadi individual list. Misalnya saya ketik I ya. Ini dalam order list ada LI, 3 LI. Misalnya item pertama adalah home. Terus item keduanya ada LI lagi, misalnya produk. Item ketiga adalah kontak gitu. Misal saya bikin di sini belajar HTML misalnya. Ya, kita save. Kita lihat di browser. Nah, ini order list. Order list itu defaultnya adalah angka. Jadi dia akan memberikan urutan angka 1, angka 2, angka 3. Oke. Kalau kita ganti tipe order list, ini kan angka ya. Kita mau ganti misalnya menjadi tipe order listnya jadi, ini ada nih, langsung keluar 1A.
Kita pilih aja misalnya mau A, mau huruf gitu. Kita save ke browser, berubah jadi A gitu. Ada apa lagi tadi? Misalnya ada I, berubah. Kemudian setelah order list ini ada namanya, kita ganti aja di sini jadi UL, unorder list artinya. Oke. Ntar save ke browser. Nah, UL ini bentuknya titik, bukan angka, urutannya titik. Ini kita bisa ganti juga, misalnya tipenya jadi, ini bukan tipenya I ya, tipenya jadi square gitu. Berubah nih jadi kotak. Nah, ini nanti akan sering kita gunakan di website kita. Oke teman-teman, elemen HTML berikutnya yaitu form. Form ini akan sangat sering kita gunakan di website kita nanti ya, misalnya untuk mengumpulkan data user yang sign up ke website. Mungkin kalau kita lihat di sini contohnya, ini adalah contoh form dari Facebook. Ini ada email, ini ada kata sandi, password ya, ini ada nama, ini kita sebutnya drop down. Kalau kita klik ada beberapa pilihan. Ini ada checkbox dan ini button ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke Visual Studio Code. Pertama, input dengan tipe teks. Kalau kita save, kita buka di browser. Ini adalah input dengan tipe teks ya. Di sini kita bisa tulis misalnya sesuatu, nama gitu. Nama. Tapi kita tidak tahu nih, ini bukan form yang bagus ya. Karena kalau kita di Facebook ada ininya nih, ada label email atau telepon gitu. Kalau ini kan kita tidak punya. Ini form apa nih? Jadi kita harus kasih label di formnya. Cara ngasih label yaitu kita tulis label. Nah, ini ada label for. Jadi label for ini adalah labelnya untuk apa? Kita tulis misalnya username. Di sini di inputnya kita kasih identifier. Identifier ini ID gitu ya. ID-nya apa? Username. ID dan for ini harus sama ya. Di sini kita bisa isikan username. Oke. Kalau kita save, kita buka di browser, keluar username. Ya. Sekarang kalau kita klik username, nah kita bisa isi formnya, misalnya apa gitu. Nama, username ya. Kemudian yang kedua, password. Input, kita isi type-nya adalah password. Type-nya password. Kemudian ini harus kasih label juga, label dengan ID-nya password, name for-nya password. Kita kasih ID juga password. Oke, kita save, kita ke browser, refresh ya. Oh, saya belum bikin di sini nih, belum tulis di labelnya apa. Kita bikin password gitu ya. Save. Nah, ini password. Bedanya apa username dan password? Kalau password, ketika kita ketik sesuatu, maka HTML akan otomatis langsung menyembunyikan yang kita ketik. Ini. Kemudian input berikutnya yaitu radio. Oke, input tipenya radio. Ya, kita kasih label for-nya pria gitu ya. Ini kita kasih pria. Kita kasih ID sama dengan pria. Oke. Terus saya copy paste saja. Yang kedua, inputnya radionya adalah wanita. Ganti ID-nya jadi wanita. Kita save. Kita lihat di browser. Ini udah ada ya. Namanya radio button. Kita klik. Tapi kalau kita klik, nah ini bisa kepilih dua-duanya. Ini nggak boleh ya seperti ini, karena ini adalah harusnya kita harus pilih salah satu. Salahnya di mana? Salahnya adalah
kita harus kasih name di sini. Oke. Name-nya apa? Jenis kelamin. Oke. Sini juga name yang sama, jenis kelamin. Kita save. Kita ke browser lagi. Ketika kita klik wanita, terus kita klik pria, dia langsung berubah ya. Jadi kita tidak bisa memilih dua-duanya. Dia harus pilih salah satu. Tapi jika kita ingin memilih beberapa pilihan, kita bisa pakai checkbox. Caranya begini ya. Checkbox, input, tipenya checkbox. Kita kasih label dulu. Label for misalnya futsal gitu ya. Ini hobi mungkin nanti ya. Saya bikin sini futsal. Saya kasih ID-nya futsal. Saya copy paste saja. Sini misalnya renang. Labelnya juga diganti ke renang. Labelnya juga diganti dengan renang. Kemudian ini misalnya balap. Oke, kita save. Kita ke browser. Nah, ini kita bisa pilih semua ya, hobinya apa gitu. Nah, ini checkbox. Terus kemudian ada button. Tipenya submit. Saya bikin sini submit. Save. Ini submit. Mungkin ini biar rapi kita tambahkan BR ya. BR ini enggak. Di sini BR. Oke. Sini juga BR. Save. Nanti kita bisa rapikan lagi di CSS ya. Oke. Kemudian ada form selanjutnya yaitu ya. Ini kita hapus dulu, misalnya select. Ini ada option. Misalnya MacBook. iPhone, iPad. Ya, ini ada MacBook, kita bisa pilih ya. Ini namanya drop down. Ya. Kemudian text area. Oke. Ini kita hapus dulu aja, apa-apa. Ini adalah seperti kotak pesan gitu ya. Kita lihat di browser. Nah, ini adalah text area. Oke. Mungkin segitu untuk form. Teman-teman bisa coba-coba sendiri. Oke teman-teman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah table. Table di sini pada dasarnya sama dengan table yang ada di HTML. Ya, seperti yang sudah biasa teman-teman lihat gitu ya. Cara membuat table di HTML adalah pertama kita harus tulis dulu table, nama tagnya. Kemudian kita tulis tr. Tr ini artinya table row. Jadi row itu adalah bagian horizontalnya, ya, row, baris gitu ya.
Kemudian di dalam TR ini ada TH. TH ini table head. Misalnya nama. Oke. Oke. Di TR yang berikutnya, jadi ada ini baris pertama, table row ini table row pertama, ini adalah table row yang kedua. Isinya di TR yang kedua ini kita tulis TD. Datanya nama misalnya Robin. Kemudian umur Robin itu misalnya 32. Sorry. Sini ya. Dia nomor telepon 08111232 ya. Kita tambahkan lagi row berikutnya. Kita copy aja, Ctrl C dan Ctrl V. Isi row yang kedua Batman misalnya. Ini ngasal aja ya. Umurnya 33. Nomor teleponnya mungkin dirubah 1. Oke. Save. Kalau kita lihat di browser ya, seperti ini ya. Table. Nama itu adalah table head. Umur table head, TH tadi, telepon table head juga. Dan ini TD-nya. Ini row pertama, ini row kedua, ini row ketiga. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini, table kan biasanya ada bordernya gitu ya. Nah, ini kan nggak ada. Nanti kita akan beri border itu di CSS ya. Jadi sementara biar aja dulu begini. Sementara itu aja seri HTML kita. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai CSS. CSS ini adalah bagian yang paling menyenangkan dari web developer ya. Karena disitulah kita bermain dengan style. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.